Sabtu, apa kabar? Halo Bung Moge. Iya, kita sapa pemirsa dulu ya. Yuk. Pemirsa, jumpa lagi bersama saya Bung Moge dan Bung Oto, kita berada di Otosmart TV. Bung. Otosmart TV. Kali ini kita akan membahas salah satu topik yang cukup menarik sih, karena kita membawa 2 unit motor yang menurut kami cukup hangat ya, Ya. di ranah Moge, Bung. Yes. Jadi benar memang motor-motor ini adalah Ya. motor-motor menarik yang sebenarnya juga request dari beberapa subscriber kita ya. Subscriber kita, salah satunya yang Rebel ini yang paling banyak diminati dan Yes. juga yang tipe-tipe yang Royal Enfield seperti kayak Iya. gini. Kalau gitu jangan berlama-lama, mari kita sama-sama saksikan yang satu ini. Oke, Bung Oto, di depan kita ini ada Honda Rebel 500cc. Honda Rebel 500. Iya, Yes. yang tipe yang terbaru Ini ya. Tipe yang facelift ya. Yang Sudah facelift, Bung. yang terbaru ya. Yang terbaru. Yang membedakan kita kasih sedikit aja clue-nya ya. Iya. Karena mungkin kalau mau lihat detailnya bisa di video yang sebelumnya. Yang membedakan yang Bung lihat apa dulu nih, Bung? Kira-kira? Sebelum fitur tapi Bung ya. Iya. Saya ini terpesona sama warnanya Bung. warnanya. Jadi warna ini memang unik ya. Kalau Iya. mungkin teman-teman sering lihat Honda Rebel yang biasa kelihatan di jalan ya, Iya. pasti dominan matte black atau hitam yang glossy, ya kan. Atau Tapi kalau silver grey. tapi yang warna biru ini jarang Bung. Iya. Memang ini warna kita lihat seperti gini ya. Padahal ini kalau didekati bisa mungkin didekati. Ini sebenarnya Bung, ini ada kayak glitter-glitternya Iya, Bung. metalik ya. Metalik. Jadi iya. kalau saya bilang ini mirip cat kuku sih, Bung. Iya. Tapi bagus ya, Bung ya. Kalau Bagus, Bung bagus, lihat ya. iya. Ini warnanya ya. Nah, pemirsa mungkin perlu tahu ya, tadi ya Bung pernah sempat singgung ya. Ada facelift itu yang paling kelihatan secara eksternal ya. Mungkin Bung lihat dari lampunya. Dari lampunya. Ya. Lampunya tuh LED semua. Yes. Sudah keliling LED semua ini ya Bung ya. LED semua. Kita lihat dari depan ini sudah LED. Ya, dan tampilan Daymaker. casingnya juga berbeda ya Bung ya. Ini Berbeda. kelihatan lebih Ya. modern. Yang saya suka Bung, lampu sennya. Hmm. Ini model peluru Bung, bulat Yes. Bung. Jadi walaupun modelnya retro tapi jeroannya udah modern. Ya, tetap LED ya. LED. Ini gaya-gaya kayak Harley Sportster. Iya. Nah, Ya kita bicara plus-plusnya dulu deh Bung. Ya. Nah di yang terbaru ini sudah ada slipper clutch juga nih, slipper Nah. and assist clutch. Nah ini jadi ringan sekali, satu tangan pun bisa dan Bung. juga teman-teman nggak perlu khawatir kalau menurunkan gigi sebelum belokan, ini akan mencegah motor Dari slip. Nah, itu fungsi dari slipper clutch ya. Ya. Jadi ini benar-benar mempermudah kita juga sebagai rider tidak ragu-ragu ya. Ketika kita menurunkan gigi, motor nggak akan ngesot-ngesot. Yes, karena kan memang nggak bisa dipungkiri Bung, Honda Rebel ini ditargetkan untuk pemula. Ya. Jadi entry level dari motor cruiser Honda. Ya. Nah, dengan adanya slipper clutch ini sangat membantu pemula berkendara lebih aman. Ya, mungkin bisa dilihat dari samping sini yang bisa diperhatikan ya, bannya ukurannya sudah kita tahu ini besar ya, ala-ala Besar, Sportster bobber ini Bung. 48. Yes, ini Bobber. gaya 48. Iya, body add. Terus kita lihat lagi yang dari samping Bung, ini mesinnya 500cc padahal tidak sampai 500 sih, 400 sekian gitu Ya, kalau nggak tapi salah. 500cc di motor ini kelihatan penuh ya Bung ya di Penuh. dalam sini ya. Dan performanya Bung, ini bisa dibilang untuk kategori 500cc ini bisa ngejar motor di atasnya Bung. Yes, saya yakin performanya nggak main-main. Nggak main-main. Karena memang cruiser-cruiser dari Honda ini sudah modern dengan mesin modern yang dibalut tampilan retro. Retro. Nah, jadi tenaganya pun tenaga modern, Bu. Ya, dengan mesin ini Bung, Honda mengeluarkan 3 platform Bung. Untuk sport mereka punya CBR ya, 500 ya. Terus kemudian ada CB500X Yang untuk untuk adventure, sama yang versi ini. Yes. Jeroannya sama semua. Yes. Jadi performanya tidak perlu diragukan Mungkin lagi. hanya ada perbedaan tuningnya ya. Yes. Tenaga puncaknya di mana itu ada sedikit perbedaan. Tapi kurang lebih engineeringnya sama semua. Yes. Yang saya suka sekali lagi pemirsa bisa lihat di mesin ini sudah ada
covernya nih. Nah, ini untuk mencegah panas supaya tidak nempel sama celana kita atau kaki kita, dan juga mungkin bisa melindungi juga, Bung. Kalau sampai terjadi apa-apa. Dan saya suka juga ya, Bung ya, bentuk ininya ya. Dari seat ke samping ini ramping. Betul. Sehingga untuk rider-rider yang nggak terlalu tinggi, ini akan sangat membantu dan memudahkan waktu kita manuver di macet-macetan pun akan nyaman. Ini ada toolnya, Bung, di dalam sama di sini. Dan bicara mengenai model style seperti gini, Bung bilang tidak terlalu tinggi, betul, memberikan pengendalian yang nyaman. Mungkin Bung bisa sedikit pemirsa lihat posturnya di atas motor mungkin. Ini sangat pas sekali dengan berbagai macam kita ya orang Asia, bisa dilihat dari samping pemirsa. Nah, kadang-kala memang buat pemula, Bung ya. Motor besar ini mengintimidasi terutama saat kita berjalan kecepatan rendah. Betul. Nah, dengan ground clearance yang seperti ini, yang sangat mudah dimanuver dan kita merasa ringan. Nggak terasa berat sama sekali motor. Betul. Nah, dengan motor nongkrongan seperti gini yang ramah untuk semua rider ya, dengan segala postur, menurut Bung nyaman nggak, Bung, kondisinya, Bung, di atas? Wah, ini sangat nyaman. Nyaman ya? Mungkin kalau saya stang akan tinggian dikit, tinggian dikit, dan mungkin posisi kontrol juga ya. Kalau saya pribadi, saya nyaman sekali dengan posisi mid control seperti ini, Bung. Iya. Tapi mungkin ada beberapa orang yang penyuka cruiser yang lebih suka kalau agak di depan begini. Yes, bener. Itu mungkin ada aftermarket kitnya ya, untuk seperti itu ya. Nah, itu salah satu pembahas mengenai foot control ini. Memang bukan berarti motor ini tidak punya kekurangan, Bung. Yang pertama, benar menurut Bung, posisi kakinya ini kalau ketika kita berada di sini, ini memang dibentuk ergonomis seperti gini, Bung. Tapi saya rasa kalau untuk perjalanan jauh, pemirsa, ini untuk di atas mungkin 1,5 jam atau berapa, itu agak sedikit terasa pegel. Nah, makanya memang pilihan di depan itu menjadi lebih santai. Tapi memang penggunaan utama dari motor ini ya dalam kota ya. Dalam kota. Jadi sebenarnya dengan setup seperti ini pun nyaman sudah. Dan dengan posisi seperti ini akan memberikan riding yang lebih agresif. Karena kita lebih mudah mengendalikan. Iya, betul. Kekurangan yang kedua yang mungkin pemirsa perlu tahu ya, karena kita pada waktu itu kita tidak membahas, adalah jarak dari koplingnya nih. Oh ya. Ini ya. Ini jadi, jauh banget ya. Jaraknya ini. Ini jauh banget nih. Ya, ini jauh sekali. Jadi kalau kita jarinya kayak saya begini, ini sudah maksimum. Nah, ini akan sedikit susah, Bung, untuk diraih, Bung. Seperti gitu. Mungkin ini bisa diganti dengan yang adjustable ya, Bung. Yang adjustable. Hanya itu sih. Tapi itu hanya minor, maksudnya hanya minor. Mudah sekali diatasi. Lainnya tidak ada. Ini menjadi alternatif untuk motor cruiser ya, Bung ya. Yang dengan 500 cc dengan harga di bawah 200. Jadi memang dunia cruiser ini kan kalau kita bicara di Indonesia itu nggak terlalu rame ya, Bung ya. Tapi kalau teman-teman yang kepingin mencoba bagaimana rasanya menaiki motor cruiser, ini entry tiketnya ini, Bung. Nah, dengan harga terjangkau, performa yang sangat mumpuni, kita bisa enjoy menikmati dunia cruiser seperti apa. Dan dibandingkan dengan Harley Davidson, ini jauh lebih nyaman. Jauh lebih nyaman. Jauh lebih enak remnya, Bung. Suspensinya juga, Bung. Suspensinya lebih enak. Dan performanya, Bung, kayak motor sport, Bung. Betul. Jadi membawa kita lari-lari terus ini motor. Jadi ini kecil-kecil cabai rawit. Dia lebih ke sport cruiser ya. Kalau kita ngomong karakter mesinnya ya, Bung ya. Ini salah satu alternatif yang suka dengan style begini. Yang dari dulu nanya, kok Vulcan kok nggak ada lagi. Nah, itu. Makanya cepet-cepetan kalau ada iklan seperti kayak gini di Autosmart, langsung klik aja websitenya kita, Bung. Kita langsung bisa transaksi motor-motor seperti kayak gini. Nah, selain ini, Bung, ada satu lagi motor yang kita nggak boleh lupakan. Nenek moyangnya brand yang sudah sangat lama di dunia motor, Bung. Gimana kalau kita bahas? Mari. Royal Enfield ya. Nah, ini, Bung, bisa dijelaskan stylenya sedikit. Jadi alternatif dari inilah. Betul. Memang kalau teman-teman tadi kita bicara cruiser bobber yang modern ya, seperti Honda Rebel ya. Nah, kalau yang sajian yang disajikan oleh Royal Enfield ini sedikit berbeda ya. Betul. Jadi ini memang cita rasa klasik yang klasik bener kayak dari zaman dulu, Bung. Nah, jadi gaya-gaya motornya pun gaya-gaya tahun 60-an, bahkan masih dilengkapi dengan kickstart kayak gini. Nah, ini mungkin zaman sekarang sudah nggak banyak motor-motor tahun baru yang memiliki fitur seperti ini. Ini
fitur yang laki banget nih. Iya. Iya, ini nggak pernah ada di motor-motor lain. Ini kadang diimpikan ini. Iya. Bagi pecinta motor-motor retro klasik, Yes. gaya-gaya British gini ya. Kita Betul. ngomongnya Brad style. Ya, jadi memang Brad style itu satu genre modifikasinya lagi dari motor-motor British klasik seperti ini. Seperti gini. Ya, seperti yang kita tahu juga Royal Enfield Continental GT ini waktu launchingnya, Bung, itu di Ace Cafe yang di London, yang memang kantor pusatnya motor-motor cafe racer, Bung. Nah ini, bisa dilihat nih, Continental GT ya. GT. Nah, GT ini kan memang kepanjangan dari Grand Touring ya, Bung ya. Jadi memang motor ini sebenarnya disiapkan untuk jarak jauh. Itu agak kontradiksi sih menurut saya ya, dengan posisi menyetir yang cukup agresif dengan setang clip on, tapi kok GT ya. Nah itu saya agak bingung. Tapi yang pasti waktu launching motor ini di tahun 60-an yang awalnya itu benar-benar dipakai untuk 1000 mil perjalanan, Bu. Jadi memang jarak jauh. Jarak jauh bisa ya. Ya. Bung, ini juga kita pernah buatkan videonya. Iya. Yang penasaran bisa lihat video kami yang Royal Enfield Ya, sebelumnya. ada linknya ya, Bung ya. Ada linknya. Tapi sebelumnya, Bung, saya mau tanya, ini kan sudah ada perubahan-perubahan, mungkin pemirsa yang belum Ya. dijelaskan sedikit modifikasi apa saja Ya, yang jadi- sudah dilakukan, mungkin tertarik juga. Betul. Jadi memang motor ini nggak terlalu banyak ya perubahannya, karena dari sononya itu sudah cantik, Bung. Ya. Jadi kalau motor-motor seperti ini kita untuk memodifikasi itu kita harus punya taste yang benar supaya nggak semakin merusak gaya modifikasinya. Nah, apa yang dilakukan, Bung, di sini? Nah, seperti motor ini kita sesuaikan juga penggunaan, karena mungkin motor ini sering dipakai buat berboncengan. Jadi dipasanglah jok yang bisa untuk berdua. Ya. Selain itu juga ada footpack tambahan, karena yang aslinya kan nggak ada ya footpack tambahan Ya. buat passenger. Nah, tas ini melengkapi ya barang bawaan, nggak bisa dipungkiri zaman sekarang ya, hand sanitizer bawa, handphone, dompet. Nah, ini sangat membantu. Ya, soalnya kalau nggak ada ini, Bung, kalau HP ketinggalan, di kontak istri itu nggak diangkat, itu kita aduh, rasanya tuh kayak deg-degan. lebih serem dari Lebih ini. serem. Nah, jadi kita dengan ini kita nggak lupa lagi. Iya, HP-nya. iya. Nah, kita lihat di sini knalpotnya saya paling suka. Ini apa nih, Bung? Nah, knalpot ini Sart ya dari Itali. Sart, iya. Ini full system, jadi sudah dari headernya pun juga sudah diganti. Nah, ini ringan, lalu nggak panas, Bung. Ya. Nah, suspensi ini sudah adjustable Iya. ya, 3-way adjustable, jadi bisa diatur reboundnya, Ya. terus ketinggiannya pun juga bisa diatur. Knalpotnya menarik untuk dilihat. Iya. Bagaimana suaranya, Bung? Mungkin Nah, pemirsa perlu betul. dengar. Motornya Dengarkan. Bung ini seperti apa suaranya? Nah, ini berapa silinder, Bung? 2 ya? Satu silinder. 1 silinder 500 cc dengan knalpot Sharp seperti apa? Oke. Nah, itu suaranya. Jadi no comment lah, bagus banget lah. Saya yang kepingin motor ini modifikasinya sudah sangat berkelas saya lihat. Ya, minimalis tapi berkelas ya, Bung ya. Minimalis tapi berkelas. Pemirsa bisa lihat website kami autosmart.net ada Ya. di bawah ini, di layar ini ya. Nah, ini menurut saya, Bung, ini kan karena motor ini sudah tidak diproduksi lagi ya. Ini Sudah menjadi salah diproduksi satu lagi. kolektor item yang layak Betul, untuk dimiliki. betul. Bung. Jadi kalau kita bicara Continental GT yang versi terbaru ya teman-teman, yang sekitar tahun 2017 ke atas ya, Ya. itu memang sudah 2 silinder dengan tenaga yang lebih tinggi, tapi kesan otentik klasiknya itu berkurang, Bu. Jadi Continental GT yang baru itu lebih mengarah seperti ingin mereplika Triumph yang gayanya itu retro tapi modern. Nah kalau motor ini feel-nya masih benar-benar klasik, suaranya masih benar-benar klasik, ada kickstart-nya, Ya. remnya juga Brembo. Ya. Gitu. Jadi ya ada keunggulan-keunggulan tertentu ya. Ya. Itu benar-benar tergantung selera Ya. kita juga. Bukan bermaksud juga untuk kami membandingkan dengan yang baru, cuman saya pernah melihat langsung yang barunya, Bung, Interceptor 650 ya. Ya. Finishingnya lebih solid ini, Bung. Kalau saya lihat sepintas ya, bukan Ya. berarti saya membandingkan. Mungkin pemirsa bisa lihat head to head lah ini sama. Interceptor itu Yang salah satu Interceptor motor terbaru. gaya retro favorit saya, Bung. Ya.
Kalau saya lihat ini, wah ini kayak bener-bener kayak diracik, betul-betul berkualitas, dan ini salah satu desain yang sepanjang masa sih. Ya. Tidak bisa dimakan waktu. Memang Betul, ini betul. kita lihat 10 tahun lagi, 30 tahun lagi. Masih tetap cakep ya, Bung? Masih gantengnya masih dapat, dan pastinya harganya ke depannya akan naik terus. Iya. Karena motor-motor kayak gini akan makin diburu. Betul. Ya, Bung, ini kalau boleh tahu, Bung, ini kasih ancer-ancer deh harganya deh. Kalau tadi kan yang ini abis ini deh, saya kasih tahu yang Rebel Ya. berapa. Kalau ini berapa, Bung? Kalau ini kan Ancer-ancer, ya. dua motor ini, jadi memang yang kita bahas ini motor-motor di bawah 200 juta ya, Bung ya. Iya. Nah, kalau motor ini memang barunya sudah nggak ada. Kalau kita bicara bekasnya itu sudah di bawah 150, Bung. Di bawah 150. Nah, di bawah 150. Iya, jadi itu ya sangat menggoda ya sebenarnya. Menggoda, iya. Buat teman-teman yang ingin mencoba Moge yang cc-nya nggak terlalu besar dan bisa nyaman dipakai harian juga. Ya. Jadi kalau punya budget 150 ke bawah, saya ngomong range-nya aja deh. Ya. 100 sampai 150, saya rasa ini pilihan yang terbaik. Dan untuk yang Rebel mungkin 150 sampai 200. Ini salah satu pilihan juga yang menurut kami yang terbaik. Ya. Tidak ada yang salah dari dua motor ini. Yes. Silakan datang langsung, mau lihat boleh. Boleh. Terutama yang tipe ini yang sangat terbatas. Langsung aja klik hubungi kami ya. Betul. Nanti silakan dilihat. Ya, dan ngobrol-ngobrol. satu lagi, Bung ya. Iya. Kilometernya ini masih 2000-an loh, Bung. Kilometer masih 2000 Nah. pemirsa. Jadi ya mirip kayak baru ya, Bung ya sebenarnya. Ya ini motor baru akhirnya, Bung. Kilometer 2000, full paper pastinya. Full paper pastinya. Iya, jadi motor-motor kami di sini full paper pastinya. Silakan hubungi, dan menurut Bung closing pemirsa, kira-kira motor jadi 500 cc gimana nih, Bung? Motor 500 cc ini adalah entry point yang bagus ya. Iya. Buat kita mencoba dulu. Setelah Iya. itu baru naik ke cc yang lebih besar ya. Karena memang with great power comes great responsibility, Bung. Dengan tenaga besar kita juga harus terbiasa untuk mengontrolnya. Jadi kalau teman-teman mau start memang yang naik dari 250 cc, Betul. bolehlah kita mulai dengan yang seperti ini. Yang 500 dulu ya. Ya. Iya. Kalau dari saya penutup, motor 500 cc itu adalah salah satu pilihan yang layak dimiliki ya. Karena cocok untuk pemula maupun orang-orang yang sudah hobi motor seperti kita. Betul. Dan 500 cc itu memiliki value yang sangat bagus, Bung. Kita beli, kemudian kita jual lagi, bahkan ketika dijual lagi itu harganya itu tidak akan jatuh terlalu banyak. Betul, itu. Atau bahkan lebih daripada harga dibeli. Karena motor-motor 500 cc ini kayak kacang gorengnya banyak banget peminatnya, Bung. Itu betul sekali, Iya. poin yang sangat bagus. Dari 250 cc mau naik kemana kalau nggak ke 500? Iya. Dari 1000 cc kalau kita bosen mau ke dalam kota pasti jatuhnya ke 500. Ya, karena memang motor dengan cc tanggung ya, kita Iya. bilang 500 ya, mid ya. Iya. Ini nyaman ya, Bung ya? Iya. Ringan, tenaganya juga cukup untuk dalam kota, Iya. luar kota pun masih nyaman. Oke pemirsa, kalau begitu itu aja dari kami. Ya. Ini deretan motor-motor cantik, silakan segera lihat dan hubungi. Harganya juga sangat kompetitif. Yes. Dan suatu saat kita akan test ride bareng-bareng. Iya. Motor-motor 500 cc itu gimana handlingnya. Di episode-episode yang akan mendatang ya. Ya, betul. Nah kalau gitu kita sama-sama katakan, Bung, ini moge beneran. Moge beneran, Bung ya. Karena definisi moge di Motor atas gede. 400 cc Yes. adalah moge. Jadi Yes. motor gede. Jadi kita bisa bilang ini adalah moge. Kalau gitu mari sama-sama kita katakan salam Salam moge. moge.